Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke materi yang benar-benar SMA-nya, yaitu data kelompok. Kenapa data dikelompokkan? Karena kalau misalnya kita buat data tunggal, itu akan panjang, sangat banyak. Nah, makanya di sini kita buat kelompok, karena ini saya buat datanya banyak. Nah, kita bisa kita lihat, ini saya ada data berat badan. Nanti kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke. Di sini datanya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi total datanya ada 45 buah. Jadi cukup banyak ya. Atau biar pas ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nanggung banget. Saya buat 10 data lagi deh. Saya buat aja di sini angka 48 5 7 62 61 53. Nah, ini dia. Nah, jadi saya tambahin biar pas datanya ada 50 buah. Jadi kan kalau kita buat kayak tadi untuk banyak banget kalau kita ini data tunggal, jadi saya buat di sini datanya banyak dan saya kelompokkan. Oke, ini ada langkah-langkahnya, tapi sebelumnya kita lihat data kita buat tabel distribusinya. Langkah-langkahnya, pertama kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya adalah X max dikurang X min. Nah, apa itu X max, apa itu X min? X max adalah nilai tertinggi atau berat badan paling tinggi di sini. Lalu dikurang X min, berarti yang terendah berat badannya. Nah, kita analisis di sini. Kita lihat datanya. Mana yang tinggi, mana yang rendah. Kita lihat di sini 70 paling tinggi, ada lagi 78. Di atas 78 tidak ada ya. Berarti X max-nya 78. Oke, saya lanjut ke X min-nya. Terlihat ya, X minusnya. Ini saya, di sini enak. X min-nya berarti yang terendah. Kita lihat di sini di baris pertama yang terendah ini 42. Ada di bawah 42 tidak? Belum ada. Tidak ada, berarti sini 42. Oke, berarti berapa jangkauannya? Tinggal 78 dikurang 42, yaitu nilainya 36 ya. Kita dapat jangkauannya adalah 36. Lalu berapa nilai banyak kelasnya? Banyak kelas ini saya menggunakan rumus Sturges ya. Ini agak salah tadi nulisnya, Sturges, Sturges, Sturges. Jadi rumus itu lamakan dengan K rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N itu apa? N itu banyak kelas. Jadi, banyak data. Jadi ini 1 ditambah 3,3 log 50. Nah, ini bisa menggunakan kalkulator. Ini kalkulator ada ya. Saya ambil dulu HP saya. Nah, ini dia. Jadi tinggal kita hitung saja. 1 ditambah 3,3 log 50. Tutup ya. Jadi sama dengan 6,60. 6,60. Oke. Saya ambil 2 angka belakang koma saja ya. Nah, lalu panjang kelas lagi kita hitung. Panjang kelas itu J per K. Jadi tinggal kita masukkan saja. J-nya 3, 6 dibagi 6,60 tadi ya. Nah, 36 bagi 6,6 itu hasilnya, jadi ini bakal koma lagi,
dan nanti akan dilakukan pembulatan. Tadi 36 dibagi 6,6. Nah, ini jawabannya 5,45. Nah, ini dia hasilnya. Ini agak kurang seimbang ini nih. Nah, ini dia hasilnya. Maka di sini saya akan melakukan pembulatan 5,45. Kan sebenarnya kalau saya lakukan pembulatan dia hasilnya 5 ya. Jadi ke bawah dia karena dia 5,45 ini di bawah 5,5. Jadi di sini tidak, di sini saya bulatkan ke atas. Jadi semuanya selalu dibulatkan ke atas. Ini jadinya 6. Jadi nggak bisa ini saya ganti angkanya jadi ini ya. Ini kurang bawah. Nah, ini nggak bisa saya datanya saya ganti jadi 5. Kenapa? Karena kita punya data. Nah, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi biar seluruhnya masuk angka-angkanya. Jadi ini tertinggi 78. Ternyata setelah kita buat kelasnya ternyata kurang. Nah, itu masalahnya. Jadi intinya selalu dibulatkan ke atas. Jadi kita dapat panjang kelasnya 6. Nah, ini yang kita pakai. Panjang kelas 6. Nah, kita masuk ke tabelnya. Di sini saya buat ada kelas, ada turus, ada frekuensi. Nah, untuk kelasnya saya ambil yang terendah dulu. Terendah tadi kita punya 42 ya. 42 dengan panjang 6. Jadi 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi ada 6 jadi sampai 47. Ya, kalau kita kurang ini hasilnya 5 ya, tapi di sini pengertiannya lain. Karena 42-nya dihitung. Jadi 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi ada 6. Atau biar cepatnya saya tambah 5. Jadi tambahkan kurang 1. Jadi ini mulai dari 48 sampai 53. Saya tambah 5 langsung. Sini 54 sampai 59. Di sini 60 sampai 65. Di sini 66 sampai 71. Di sini 72 sampai 77. Lalu terakhir 78 sampai 83. Nah, kita lihat ada berapa banyak kelas ini? 1 2 3 4 5 6 7. Terlihat di sini ada 6,6. Jadi lebih gitu ya. Jadi lebih dari 6 kelas. Jadi dapat lagi 7 kelas. Lalu tadi panjangnya 6. Nah, dari sini asalnya semuanya. Jadi ini langkah-langkah untuk membuat ini supaya kita tahu banyak kelasnya, panjang kelasnya, dan satu lagi jangkauannya. Lalu kita hitung berapa banyak yang nilai 42 sampai 47. Jadi kita analisis di sini 42 sampai 47 untuk baris pertama. Yang ada saya coret, ntar saya isi 1 terusnya. Jadi ini enggak, nah ini 42 coret 1 habis. Oh, 48 enggak masuk. Lalu sini, nah ini dia 1 lagi 2 tambah 2. Lalu yang ini 1 2 3 tambah 3 lagi 1 2 3. Oke. Lanjut yang di sini baris keempat 42 sampai 47. Harus teliti ini ya, kalau enggak nanti salah semua. 48 ini, maaf ini agak kecoret nih, 48 sebenarnya. 1 aja. Tambah lagi. Ini 42 sampai 47. Oh, maaf 48 enggak masuk ya. Tuh kan enggak teliti saya. Berarti ini enggak salah ini. Ini 55 42 47 enggak ada.
Oke, jadi ada 6 frekuensinya, saya tulis ini 6. Kita lanjut, nilai dari 48 sampai 53, jadi batasnya 53. Sini 1, 2, jadi ada 2. Ini jadi 48 sampai 53 ya. 1 aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut ke baris selanjutnya. Masih 48 sampai 53. Ini 48, 1, 2, 2. Tambah 2. Lanjut baris terakhir. Ini 48, 9, 1, 2, 3. Tambah 3 lagi. Nah, jadi totalnya ada 13 terlihat di sini. Oke, saya lanjut. 54 sampai 59. Saya ambil sekarang, tadi udah pakai ini sekarang buletan lagi ya. 54 sampai 59. 1, 2, cuma 2. Lalu ini 54 sampai 59. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Baris ketiga lagi 54 sampai 59. 1 aja. Baris keempat 1, 2, 2 saja ya. Baris kelima 1, 2, 3, 4. Nah ini dia 1, 2, 3, 4, sama ada 13. Oke, sama-sama ada 13. Saya lanjutkan 60 sampai 65. Jadi ini penelitiannya harus total ya. Sekarang lambangnya tadi buletan udah, pakai silang lagi. 60 sampai 65 dari sini masuk. 1, 2, 3. Ada 3. Lalu yang sini 60 sampai 65. 1. Wah kan tinggal nih. Jadi terlihat kalau seperti ini. 57 itu tadi masuknya di sini ya. Tapi ini kita buletin, tambahin sini 1. Jadi enak, ini 14 jadinya. Lanjut. Yang silang tadi yang pertama 1, 2, 3. Ini 1. Jadi 4. Udah ya, 4 doang ya. Lalu 60 sampai 65. Nah ini dia, cukup 1 aja. Nah lanjut 60 sampai 65. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Baris terakhir 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Jadi sini ada 12. Lanjut di 66 sampai 71. 66 sampai 71. Berarti ini masuk ya. Sekarang checklist ya. 1 saja baris pertama. 72 nggak masuk ya.
Yang belum ini nggak ada. Udah ini udah enak kita nih. Ini nggak ada. 72 73 ini nggak ada. Habis ya. Oke. Jadi cuma satu buah. Yang 66 sampai 71. Saya lanjut 72 sampai 77. Tadi checklist. Ini karena checklist cuma satu, saya checklist lagi aja ya. 1 ini baris kedua sampai 77, 78 enggak. Tinggal ada di sini 3 udah habis. Nah, ini dia ada satu lagi nih. 1 2 tambah 2 lagi. Nah, sini terakhir udah habis juga. Ini 3. Sekarang 78 sampai 83. Nah, 78 sampai 83 kita lihat baru cuma satu buah aja ini ya. Ini dia. 1. Ini 1 juga. Nah, untuk ngelasi bener apa enggak, ini kita tambah aja. Bener enggak dia hasilnya 50. 20 3 maaf, ini kan 20 45 tambah 5 pas 50 ya. Berarti lumayan teliti lah, walaupun tadi sempat salah, tapi bisa kita iniin karena saya beda-beda lambang, tapi usahakan gunakan pensil supaya nanti kalau salah bisa dihapus lagi, bisa diulang lagi. Kalau nggak kalian buat angka-angkanya lagi kan ribet juga. Jadi seperti inilah proses pembuatan tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah ini dan terus ini, dan harus teliti. Oke, untuk tugas dari saya yaitu datanya kita pakai yang ini. Nanti bisa kalian ini aja datanya. Untuk yang video awal-awalnya kan kelihatan tuh data angka-angkanya tuh. Ini udah coret-coret. Nah, ini kalian kurangi dengan absen. Jadi misalnya absen kalian 3, berarti 58 kurang 3 jadi 55. Terus 70 kurang 3 jadi 67. Kurang-kurangnya 3 semuanya. 63 kurang 3 60, dan seterusnya. Kalian buat data sendiri. Tapi caranya data berat badannya dikurang absen. Nah, lalu buat langkah-langkahnya, buat ininya. Lalu nanti difoto, dikumpul di KM dan dikirim ke saya. Jadi kumpul dulu KM hasil fotonya, kirim ke saya. Dan ini akan berlanjut. Jadi saya nggak stop sampai sini. Pertemuan selanjutnya ini baru tabel distribusinya. Pertemuan selanjutnya saya akan minta lanjut mencari ukuran pemusatan data yang mean, median, modus dulu. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.